Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Smart Listener, berjumpa lagi bersama saya Dery Aulia dalam Bincang Ramadan bersama Dompet Duafa. Dan kali ini tema Bincang Ramadan di 23 Ramadan atau tepatnya 3 Mei 2021 adalah bulan sedekah dan ketaatan. Puasa, bulan sedekah dan ketaatan. Ya, masih kita di studio Smart FM dengan Ustadz Ahmad Fauzi. Langsung saja saya menyapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah. Iya, ini puasa tinggal berapa hari lagi Ustadz ya? Berapa lagi? Seminggu lah. Iya, jadi seharusnya kita makin banyak melakukan ibadah ya Ustadz, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Dan puasa, bulan sedekah dan ketaatan. Ini kalau kita melihat bahwa selama bulan puasa ini, selama bulan Ramadan ini orang berlomba-lomba mau sedekah nih Ustaz. Kebanyakan sudah siap malahan nanti saya waktu Ramadan kepingin buat ini kolak ya, mau kasihkan ke masjid, mau kasihkan ini, ada lagi saya mau beli beras lah untuk kasih orang. Banyak seperti itu, sudah banyak rencana-rencana yang dilakukan dan ini bagus ya Ustaz ya biasanya. Nah, ini memang apakah saya langsung bertanya nih, apakah bulan Ramadan ini memang saatnya kita bersedekah ini Ustaz? Ini sedekah dulu ya, baru ketaatan ya. Apa momen Ramadan ini juga menumbuhkan diri kita untuk kuat dalam bersedekah ini Ustaz? Apakah seperti itu? Silakan Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Para pendengar setia Radio Smart FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke tanggal 23 Ramadan Pak ya. Ya semoga kita dalam keadaan sehat, diberikan kekuatan untuk menyelesaikan bulan Ramadan tahun ini. Terkait tema kita tentang puasa merupakan bulan sedekah ini, ternyata memang selain bulan Ramadan kita memang sudah dianjurkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersedekah. Tetapi di bulan Ramadan ini mengapa begitu banyak menggalakkan untuk sedekah? Karena memang di bulan Ramadan ini pahala bagi orang yang sedekah itu dilipat gandakan. Artinya apa? Artinya jika kita bersedekah di bulan Ramadan, pahala yang kalau kita dapatkan mungkin satu, ketika bulan Ramadan kita mendapatkan 10 pahala. Itu yang menjadi momen yang sangat bagus untuk bagi seorang muslim, bagi orang yang bertakwa, supaya tergerak hatinya mengetahui keutamaan bahwasanya ketika ada orang yang bersedekah, pahala yang didapatkan adalah pahala yang berlipat ganda. Itu yang perlu diketahui oleh beberapa umat Islam kayak gitu, sehingga hati kita tergerak, orang-orang banyak tergerak untuk menyumbangkan sebagian hartanya untuk bersedekah. Itu kira-kira. Jadi artinya motivasi pahala yang berlipat ganda ini yang menjadi motivasi untuk orang lain untuk sedekah kayak gitu. Oke. Makanya disebut bulan sedekah ya, termasuk bulan puasa gitu. Ini. Nah, Ustadz, sedekah yang bagaimana sih yang memang bisa mendapatkan pahala yang berlipat, atau bisa yang cocok pada saat bulan Ramadan ini? Kadang itu sedekah, namanya kita beribadah itu ada ilmunya Ustadz ya. Kalau nggak ada ilmunya ya sia-sia ini amal kita yang kita lakukan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa sedekah itu yang bagaimana sih yang dikategorikan sedekah, dan
sedekah tuh kita harus berikan ke siapa saja yang berhak untuk, bukan berhak ya, maksudnya siapa yang bisa kita berikan sedekah. Apakah ke orang terdekat juga bisa dianggap sedekah, atau senyum-senyum aja bisa dianggap sedekah, atau gimana nih? Apakah harus berbentuk benda kah, atau bagaimana nih Ustaz? Kalau dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134, sedekah itu yang dianjurkan memang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Sedekah itu dalam keadaan sempit maupun lapang. Itu yang pertama yang harus kita garis bawahi, bahwasanya sedekah itu tidak menunggu kita memiliki yang banyak, maksud kami itu. Jadi artinya dalam keadaan sempit pun kita sangat dianjurkan untuk sedekah, dan itu bernilai lebih tinggi dibandingkan dalam keadaan lapang. Almarhum Kiai kami, Kiai Idris, mengatakan bahwasanya nilai yang paling tinggi sedekah itu ketika kita dalam keadaan sempit. Artinya kita tidak memiliki apa-apa tapi masih mau seharusnya sedekah untuk keluarga kita, tetapi diberikan kepada orang lain. Itu yang begitu tinggi, teman. Ya mungkin orang-orang berat kayak gitu. Tapi artinya itu salah satunya. Artinya sedekah itu tidak menunggu kita lapang. Artinya dalam keadaan sempit kita boleh sedekah, dan itu merupakan pahala yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sedekah yang paling utama itu di bulan Ramadan ini, yang pertama ya kita memberikan buka puasa, kayak gitu. Buka puasa kepada orang-orang yang membutuhkan, kayak gitu. Boleh juga terutama kepada keluarga kita. Mungkin ada beberapa keluarga kita yang memang tidak seberuntung kita, atau mungkin ada beberapa keluarga kita yang tingkat ekonominya rendah. Nah, kita awali dari keluarga kita. Kalau seandainya keluarga kita tidak artinya mampu semua, ya kita lihat dari tetangga kita. Setelah itu kalau sudah tetangga kita lihat ternyata mampu semuanya, kita lanjutnya kepada lembaga pendidikan, ya gitu. Kalau seandainya memang tidak ada, ya baru kita ke masyarakat umum. Jadi artinya sedekah yang paling utama itu memang al-aqrabin, yakni orang-orang terdekat kita dulu. Kita lihat apakah mereka sudah mampu semua, atau mungkin ada yang kekurangan atau kesulitan ketika berbuka puasa, ya kita berikan, kayak gitu. Tetapi kalau seandainya berbentuk uang dan sebagainya, ya itu juga dibolehkan, kayak gitu. Itu kira-kira untuk nilai sedekah di bulan Ramadan. Jadi keluarga yang terdekat lah yang didahulukan, baru tempatnya. Ya kita sering lupa memang tetangga kita kesusahan, kita mau bagi-baginya ke tempat lain ya, di mana-mana, tapi padahal orang di sekitar kita juga masih ada yang membutuhkan. Dan juga misalnya begini Ustadz, ada riwayat bau makanan ini Ustadz ya, bau makanan yang ada di rumah kita. Tahu-tahu kita harusnya orang mencium bau makanan itu, seharusnya kita sedekahkan ya dengan orang yang mencium bau makanan itu. Nah ini malah kita nggak lakukan, dan kita mengabaikan itu. Nah ini bagaimana nih Ustaz? Padahal orang sudah mencium, kita sebenarnya sudah sedekah cium penciuman, tapi tidak kita sedekahkan ya makanan kita. Kita bilang ini sedikit makanan ini, padahal Ustaz bilang tadi ya bahwa pada saat sempit lah yang paling bernilai sedekah itu. Walaupun sedikit, kita bagi dua, kita kasihkan, pahalanya lebih besar. Nah ini tidak kita lakukan. Nah rahasia sedekah, nah ini kan ada rahasianya sedekah ini. Nah apa rahasia sedekah ini sendiri Ustaz? Misal kita tidak melakukannya, apa yang terjadi sama kita? Apakah rugilah kita ini atau apa gimana nih Ustaz? Silakan Ustaz. Salah satu memang banyak yang dikatakan tentang bagaimana kita kalau seandainya memasak makanan, setelah itu kita
tercium bau makanan itu, ya kalau seandainya tetangga kita mungkin dalam keadaan mampu atau kaya, ya mungkin tidak jadi masalah. Iya. Yang jadi masalah itu kalau seandainya tetangga kita itu dalam keadaan tidak mampu begitu, sehingga itu tidak dianjurkan kita memasak yang lebih tajam baunya gitu ya, sehingga itu mengakibatkan orang lain iri atau orang lain menjadi susah ketika kita mendengar makanan tersebut gitu. Sehingga artinya ketika kita memiliki tetangga yang mungkin kurang mampu, ya mungkin kita memahami perasaannya, tidak terlalu banyak memasak makanan-makanan yang mungkin baunya membuat sedih mereka malah jadi gitu. Ada juga salah satu ulama tasawuf, beliau bernama Jalaluddin Rumi, mengatakan musik yang haram itu adalah musik piring garpu kita dan tetangga kita tidak makan kayak gitu. Itu kata beliau dalam bukunya Fihi ma Fihi gitu, mengatakan bahwasanya ya musik yang haram itu bunyinya garpu sama piring tetapi di rumah kita, tetapi tetangga kita tidak makan. Itu yang menjadi, apalagi ini bau masakan ya Ustaz. Waduh, tetangga kita tidak tidak menikmati, tapi hanya baunya saja. Nah, ini lebih menyakitkan lagi ini pada akhirnya Ustaz ya. Nah, terus selanjutnya selain sedekah mendapatkan pahala yang berlipat ganda, ternyata kami pernah baca dalam buku Al-Quran dan Sains karangan Dr. Nadia dari Amerika Serikat. Dari Amerika mengatakan ketika kita memberi, bahasa dia memberi karena non muslim, kami baca juga. Ketika kita memberi, ternyata psikologi kebaikan, kebahagiaan kita itu meningkat kayak gitu. Itu salah satu keberuntungan bagi orang yang sedekah dibandingkan orang yang jarang sedekah. Nah, jadi artinya selain rahasia dari mendapatkan pahala dari Tuhan kita, dari Allah, salah satu rahasia yang mungkin tidak diketahui masyarakat, ketika kita bersedekah kepada orang lain, ternyata tingkat kebahagiaan kita itu meningkat. Sehingga ketika kebahagiaan itu meningkat, penyakit untuk masuk itu susah kayak gitu. Iya. Itu yang menyebabkan lapang hati kita gitu. Iya. Tadi kita jeda dulu. Ini masih dengan rahasia sedekah ini lagi Ustaz ya. Ada terkadang begini Ustaz. Ada yang, karena Ustaz sudah menyinggung soal bahwa orang sedekah itu bisa menyehatkan. Terkadang sedekah itu juga bisa tidak baik Ustaz. Ada begini contohnya, kita punya duit ada 10 ribuan, 5 ribuan, 50-an, 100-an di dalam kantong. Nah, kita malah memilih uang yang terkecil. Nah, ini kan menjadi tidak baik. Niatnya sudah bagus sedekah, tetapi cara kita ini yang bukan salah sih tidak. Nah, ini bisa jadi tidak baik. Pas mau dikeluarin, ini di dalam kantong ini ada duit berapa ya? Nanti salah ambil 100.000. Seperti terjadi, ada iklan yang menggambarkan itu seperti itu juga. Ambil duit yang dimasukkan 1.000 ternyata duit dia. Nah, itu juga kita ya manusiawi. Jadi kadang saya juga pernah mengalaminya. Ini duit yang berapa mana sih? Yang 2.000 mana sih? Ini yang malah merusak ibadah sedekah kita. Seharusnya sedekah itu jadi bagus, jadi gak bagus. Nah, ini gimana Ustaz? Nah, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, ya sebenarnya untuk sedekah itu ya kita sangat dimudahkan oleh Allah. Iya. Ada ayat yang mengatakan ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau semampu yang engkau lakukan. Artinya apa? Artinya sedekah ini kita tidak menilai nominal gitu. Ya. Artinya kita boleh sedekah itu 2.000 asalkan ikhlas, dibandingkan kita 100.000 malah
kepikiran ini nanti dimarahin oleh istri nih. Atau 100.000 ikhlas ya Ustaz. Itu artinya artinya sedekah itu ya kita tidak menilai nominal. Artinya kita ikhlas ya gitu. Dan yang lebih utama lagi sedekah itu lebih utamanya yang istiqomah. Artinya walaupun sedikit ya kita tapi istiqomah yang berkelanjutan gitu. Ada Kiai Hendra Henuddin juga mengatakan sedekah yang cuma sekali 5 miliar itu lebih utama 5.000 setiap hari sampai umur hidupnya kayak gitu. Itu artinya apa? Artinya sedekah itu yang paling utama bukan dilihat dari nominal tapi dilihat dari keistiqomahannya. Kayak gitu. Jadi artinya ketika kita berpikir mau sedekah, ini yang mau 2.000-an, apa yang 5.000-an, itu ya kita sedekah sesuai apa yang kita mampu. Artinya Allah memberikan kemudahan, ittaqullaha haitsuma kunta. Berbuatlah kebaikan, bertakwalah engkau sesuai yang engkau mampu kayak gitu. Atau apa yang dicabut di sini? Tapi tidak, ya harus seikhlasnya, jangan sampai beban. Ini yang harusnya bayaran untuk listrik, untuk mungkin kita tidak harus disedekahkan kayak gitu, karena juga menjadi kebutuhan bagi keluarga kayak gitu. Artinya sesuai mampu kita kayak gitu, sehingga kita ikhlas, tidak ada beban. Itulah yang menjadi sedekah yang tapi kalau kadang ke mallnya habis 50 sebentar aja Ustaz. Tapi kirain mau sedekah cari duit yang kecil. Nah ini salah juga apa gimana Ustaz? Nah mungkin kami pernah dengar juga salah satunya ceramahnya Abdul Somad mengatakan memang sedekah itu ada kenikmatan ibadahnya kayak gitu. Kayak gitu. Ada mungkin beberapa orang mungkin kayak gitu yang mungkin belum merasakan nikmatnya ibadah sedekah kayak gitu, sehingga mereka lebih nikmat lebih nikmat untuk berbelanja yang berupa materi kayak gitu. Artinya nikmat ibadahnya mungkin belum maksimal, belum merasakan kayak gitu. Dan itu sangat berbahaya sekali kalau kita bandingkan, kita umpamakan dengan ibadah yang lain kayak gitu. Kalau seandainya mungkin saja ibadah semoga saja mungkin ibadah sedekahnya saja yang tidak mendapatkan nikmat ibadahnya. Nah, yang kami khawatirkan itu kalau seandainya nikmat ibadah yang lain itu sudah dicabut oleh Allah kayak gitu. Bahkan Syekh Mutawalli Al-Asy'ari itu mengatakan salah satu musibah terbesar itu bukan bencana alam, bukan kematian, tetapi musibah terbesar itu ketika nikmat ibadah kita itu dicabut oleh Allah. Itu yang sangat dikhawatirkan, sehingga ibadah ketika kita sholat tidak merasakan nikmat ibadahnya. Nah, ketika kita bersedekah tidak merasakan nikmat sedekahnya, dan itu yang berbahaya sekali dan merupakan al-kabairul musibah yang paling besar. Itu kata Syekh Mutawalli ketika beliau mengatakan seperti itu kayak gitu. Nah, sedekah, gini Ustaz, apakah sedekah ini juga bisa menghindari kita bisa terhindar dari perbuatan dosa, atau bisa juga sedekah ini terhindar dari perbuatan yang tidak baik? Apakah bisa logikanya ke situ Ustaz? Silakan Ustaz. Ketika kita bersedekah kepada orang lain, yaitu pertama itu bisa menghindari hal-hal yang buruk, termasuk bahkan ketika Nabi Muhammad mendatangi para sahabat yang sakit. Nah, Nabi Muhammad menganjurkan untuk sedekah. Sehingga ketika kita sedekah, kita boleh meminta doa kepada orang yang kita sedekahi. Kayak gitu. Itulah yang menjadi penyebab doa yang tulus dari orang yang menerima sedekah kita, kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Jadi artinya apa? Artinya ketika kita bersedekah, kita boleh meminta doa kepada orang lain, doakan kami semoga anak-anak kami sehat. Itulah yang menjadi penghindar atau penggugur dari hal-hal yang buruk yang mungkin yang seharusnya dialami oleh keluarga kita, kita dihindarkan oleh doa yang dilantunkan oleh orang yang kita sedekahi gitu. Itu yang menjadi nilai tambah bagi orang yang sedekah kayak gitu. Bukan berarti kita pamrih lah Ustaz ya. Iya kayak bahwa gitu. Kita sedekah ini bakalan
enggak apa-apalah kita nanti. Bukan seperti itu, tapi itu doanya itu yang terpenting. Nah, Ustadz, bagi penerima sedekah ini sendiri, tidak ada orang mau yang menerima sedekah kalau dia mampu, ya tidak mau, Ustadz. Nah, orang-orang bagi penerima sedekah ini, apakah kita harus kita melihat juga profil si penerima sedekah selain keluarga, ya, keluarga dan tetangga mungkin profilnya tahu bahwa dia seiman dengan kita, dan juga orangnya seperti anu pokoknya yang ternyata yang kita ketahui adalah seiman. Nah, bagaimana kalau orang yang tidak kita kenal? Nah, apakah memang sedekah ini maksudnya sedekah yang terkait dengan ke orang langsung ini, Ustaz? Nah, apakah harus memang dia seiman atau bagaimana nih, Ustaz? Oke. Pertama, kalau kita memang dalam keadaan seperti itu, ya kita tidak memandang agama itu Islam atau tidak, kayak gitu. Ya yang kita pandang itu yang paling membutuhkan, kayak gitu. Memang kalau dianjurkan oleh agama itu kita melihat yang seiman dulu, yang tidak mampu. Tapi kalau kita lihat seandainya satu kampung itu mungkin agama Islamnya lebih mampu dan agama yang non Islamnya ada yang tidak mampu, ya kita mungkin dahulukan bagi yang tidak mampu, kayak gitu. Tapi dahulukan dulu tetangga-tetangga kita, keluarga kita yang mungkin kurang mampu, kayak gitu. Artinya sedekah kepada non Muslim juga kita tidak ada masalah, kayak gitu. Jadi ke siapapun yang jelas sesuai dengan kriteria tadi, Ustaz, bahwa dia tidak mampu atau keluarga terdekat dulu yang tidak mampu, kemudian baru yang tidak mampu, walaupun non Muslim maupun Muslim, ya sah-sah saja, Ustaz. Nah, Ustaz, ada nilai yang terbesar dalam bersedekah ini, seperti tadi yang Ustaz singgung, orang memberi makan orang berbuka, nilainya sama dengan kita berpuasa. Nilai ini tapi, Ustaz, bukan berarti orang puasa tidak berpuasa dengan jadi puasa. Nah, ini soal ketaatan sendiri, Ustaz. Memang pada bulan puasa ini ibadah kita ini agak spesial, sering menspesialkan diri, Ustaz. Oh, di bulan puasa ini aku mau sholat sholat wajibnya di masjid terus. Ini jangan, pokoknya yang jarang-jarang ke masjid, pokoknya ke masjid ya ada bagusnya sih sebenarnya. Nah, yang jarang baca Al-Quran, yang cuman sekali aja sehari bisa berkali-kali. Nah, ini memang terjadi di bulan Ramadan. Nah, ketaatan ini apakah memang bisa dimulai dari Ramadan ini dan setelah Ramadan, atau sebelum Ramadan kita taat dulu deh, baru masuk Ramadan lebih taat lagi, atau gimana ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Kalau membahas tentang bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menjadi seorang yang taat, ya gitu. Para sahabat Nabi Muhammad itu ternyata 2 bulan sebelum masuk Ramadan itu para sahabat itu sudah mempersiapkan diri dengan cara yang pertama sudah melatih diri untuk berpuasa, untuk membaca Al-Quran, untuk silaturahim dan sedekah. Artinya ketika bulan Ramadan itu bukan lagi sudah latihan, tetapi sudah menjadi terbiasa, kayak gitu. Artinya ketakwaan itu diawali sebelum bulan Ramadan, sehingga ketika bulan Ramadan itu kita tidak merasa berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Allah, kayak gitu. Artinya ketika bulan Ramadan itu menjadi puncak dari ketakwaan, setelah Ramadan ya menjadi kebiasaan, kayak gitu. Sehingga para sahabat yang pada saat itu memberikan contoh kepada kita semuanya bahwasanya mempersiapkan Ramadan itu bukan ketika masuk Ramadan, tapi sebelum Ramadan ya kita dianjurkan untuk bersiap diri dengan banyak melakukan kebaikan. Nabi Muhammad juga banyak setelah bulan Ramadan, puasa yang paling banyak selain bulan Ramadan Nabi Muhammad itu di bulan Sya'ban. Artinya sudah ada latihan untuk menuju bulan Ramadan, sehingga orang-orang ketika masuk Ramadan itu sudah terbiasa untuk berpuasa, sudah terbiasa untuk membaca Al-Quran, kayak gitu. Artinya
ketakwaan itu diawali seharusnya memang persiapan diri sebelum Ramadan. Bulan Ramadan menjadi sebuah menjadi puncak dari ketakwaan, dan setelah Ramadan menjadi kebiasaan. Itu poin utama untuk niat, sehingga ketakwaan itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi berkelanjutan, berkontinu, sehingga nanti ketika bulan Ramadan akan datang ya kita sudah terbiasa kayak gitu. Oke, pada saat bulan Ramadan inilah yang sebagai pemicunya, Ustaz. Pemicunya kayak gitu. Jadi setelah bulan Ramadan ya seharusnya kita menjadi kebiasaan. Nah, itu. Nah, soal ketaatan ini sendiri Ustaz. Tingkatan ketaatan ini mungkin setiap orang berbeda-beda tentunya, Ustaz. Tidak sama. Mungkin saya dengan Ustaz berbeda, mungkin istri dengan anak berbeda. Nah, ini ketaatan yang bagaimana yang harus kita tumbuhkan di bulan puasa ini, Ustaz, agar nilai puasa kita ini lebih dapat deh ini nilainya, bahwa dengan ketaatan seperti ini. Nah, ketaatan yang seperti apa atau tingkatan ketaatan yang seperti apa yang harus kita capai di bulan puasa ini, Ustaz? Yang paling utama untuk kita untuk meraih ketakwaan yang hakiki, yang pertama ada kita melakukan banyak hal-hal yang baik serta meninggalkan hal-hal yang buruk. Itu ketakwaan yang paling utama, kayak gitu. Tetapi kalau seandainya di bawah ketingkatan yang pertama tersebut ada takwa yang kita menghindari hal-hal yang haram. Mungkin kita berat untuk menjalankan hal-hal yang sunnah seperti membaca Al-Quran, seperti sedekah, mungkin berat. Tetapi diutamakan kita meraih ketakwaan ini untuk meninggalkan hal-hal yang haram dulu, nah, gitu. Baru tingkatan yang terakhir ya kita hanya ada beberapa orang yang pada bulan ini ya mereka bertakwa dengan berpuasa, tapi masih melakukan hal-hal yang haram. Nah, ini ketakwaan yang paling rendah yang ada pada diri manusia. Jadi yang pertama itu ketakwaan dengan melaksanakan segala perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Yang kedua, mungkin kita sunnah-sunnahnya tidak dijalankan, hanya kewajiban, tetapi berusaha dengan sekuat tenaga meninggalkan hal-hal yang haram. Nah, itu termasuk ketakwaan yang nomor 2, tingkatan yang nomor 2 gitu. Jadi kalau seandainya kita tidak mampu untuk sholat malam, kita tidak mampu untuk mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, kita tidak mampu untuk sedekah, ya kita minimal berusaha tidak melakukan hal-hal yang haram. Itu ketakwaan yang di level yang kedua. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya Ustaz, yang lebih tinggi lagi gimana, Ustaz? Lebih tinggi lagi itu tadi yang pertama dijalankan semua, Ustaz. Dijalankan semuanya, ya gitu. Ya, mungkin barangkali orang-orang pada bulan Ramadan ini tingkatannya kan berbeda-beda. Sehingga untuk yang tadi kami sampaikan, untuk membaca Al-Quran mungkin berat, bersedekah juga berat, atau qiyamul lail, salat tahajud berat, ya mungkin didahului dengan meninggalkan hal-hal yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram dulu. Yang haram dulu kayak gitu. Oke. Ya gitu. Itu yang menjadi tingkatan yang di bawahnya yang pertama kayak gitu. Oke, jangan. Jadi sebisa mungkin kita menghindari riba, menghindari berbohong, menghindari kita melihat hal-hal yang haram. Nah, itu kita hindari. Dan itu insya Allah dengan sekuat tenaga ya mungkin Allah akan memberikan hidayah bagi kita kayak gitu. Jadi kalau seandainya memang tidak mampu kita melaksanakan hal yang sunnah, kalau yang wajib memang pasti gitu. Yang sunnah mungkin kita mulai dengan meninggalkan hal-hal yang haram itu. Haram. Oke, jangan kita atau orang pada macam kena itu baca Quran dan itu tapi dia masih sibuk bergibah. Sibuk ini harusnya hindari dulu, kemudian tingkatannya baru nanti menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah selain yang wajib. Ini langsung tiba-tiba mau hafal Quran, padahal dia hari-hari membaca Quran pun belum lurus. Saya luruskan dulu baca Quran, atau tinggalkan dulu lah ya Ustaz ya. Yang haram-haramnya itu, yang suka-suka ngomongin orang. Benar, itu yang lebih dahulu kan gitu. Kalau sudah lewat level itu baru naik lagi ke level berikutnya supaya tidak terkejut deh. Tidak terkejut. Berat kadang-kadang. Iya, berat. Masih soal ketaatan sendiri, tadi ada tingkatannya.
tinggalkan dulu haramnya dulu, baru masuk ke menjalankan yang sunnah dan juga itu yang kedua itu yang kedua. Yang pertama kan memang yang utama ya, seluruhnya ya memang ya harusnya seperti itu. Nah, tapi kalau memang belum bisa, ya tinggalkan dulu haramnya Ustaz ya. Nah, kesempurnaan puasa itu sendiri sebenarnya Ustaz, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kesempurnaan dari soal ketaatan ini sendiri? Ya sempurnaan sih jauh lah, namanya manusia kan jauh dari kesempurnaan, tapi kita harus berusaha dan menuju untuk mendapatkan kesempurnaan itu dengan itu tadi, menjalankan ketaatan-ketaatan atau ketahuan-ketahuan yang ada di bulan Ramadan ini. Nah, untuk menuju itu apa yang harus kita lakukan Ustadz? Apakah memang harus kita lakukan semua, ataukah semampu kita saja? Ya, saya mampunya seperti ini dan saya akan berusaha, atau gimana ini Ustaz? Oke, mengenai tentang kesempurnaan puasa kita pada bulan Ramadan ini, yang pertama, untuk menuju kesempurnaan itu memang berat sekali, termasuk juga ketika kita melakukan hal-hal yang wajib, yang sunnah, bahkan juga kita dituntut untuk meninggalkan hal-hal yang haram, yang makruh, bahkan yang subhat juga kita harus tinggalkan, ya gitu ya. Mungkin berat bagi sebagian masyarakat di Indonesia juga ataupun dimanapun di dunia, ya gitu. Cuman salah satu kesempurnaan puasa ini yang pertama itu adalah ada dampak, ada progres, ada progres yang dialami ketika bulan Ramadan ataupun bahkan di bulan Ramadan. Setelah Ramadan kayak gitu. Jadi ada peningkatan yang awalnya mungkin kita berat untuk salat subuhnya, mungkin ketika bulan Ramadan atau setelah Ramadan ya kita lebih rajin lagi. Itu ya kesempurnaan puasa kita, sehingga puasa ini memberikan dampak kepada kita, baik secara ibadah maupun secara sosial, sehingga puasa kita itu bisa menjadi nilai yang sempurna pahalanya maupun ibadah yang lainnya gitu. Itu kira-kira yang menjadi kesempurnaan. Artinya kesempurnaan puasa ini poin utamanya adalah progres, yakni ada peningkatan dari hal-hal yang buruk menjadi baik. Untuk menuju kesempurnaan itu ya kita berusaha dengan sekuat tenaga agar apa yang bisa kita mampu ya kita lakukan. Seandainya memang tidak mampu, ya mungkin Allah juga mengatakan ittaqullaha haitsuma kunta, lakukanlah sesuai mampu kalian, ya gitu. Artinya tidak memberatkan, sehingga kita nantinya menjadi hamba-hamba yang ikhlas, ya gitu. Itu kira-kira. Oke, jadi ya memang sulit untuk mencapai kesempurnaan itu, tetapi setidaknya kita makin hari makin baik, makin hari makin baik, makin hari bukan makin hari makin buruk ya, Nah, ya Ustadz, karena waktu juga lah yang membatasi kita, karena waktu perjumpaan kita ini tidak banyak lagi, bukan maksudnya umurnya tidak banyak, maksudnya hari perjumpaan kita hari ini di Bincang Ramadan, kita balik lagi ke pertama nih soal sedekah ya. Tadi sudah ketaatan, kemudian sedekah, soal ketaatan, dan kita tutup perbincangan kali ini dengan sedekah tadi. Nah, terkadang waktu kita menjalankan puasa ini, kita ingin berlomba-lomba untuk memberi makan untuk orang berpuasa. Bukan pas puasanya, maksudnya bukanya. Pas bukanya baru kita kasih, bukan pas puasa kita kasih makan, ya berdosa nanti. Nah, ini memang besar nilainya atau besar pahalanya Ustaz pada saat pas sedekah di memberi makan ini Ustaz, makan puasa, walaupun satu butir kurma. Nah, ini gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Oke. Kami beritahu bahwasanya salah satu sedekah yang paling utama itu kita awali dengan keluarga kita. Ya, mungkin pada bulan Ramadan ini, mungkin sebelum bulan Ramadan kita tidak pernah sedekah kepada orang tua kita, ya mungkin dengan memberikan kurma yang sedikit itu memberikan kebahagiaan, karena sedekah itu intinya salah satu sedekah yang luar biasa itu yang membuat orang bahagia, gitu.
baik itu bahagia secara ekspresinya ataupun secara batinnya kayak gitu. Itu yang pertama, sehingga sedekah ini menjadi amalan bagi orang-orang mukmin, tapi didahulukan bagi orang-orang yang terdekat dulu kayak gitu. Nah, untuk mencapai itu ya kita awali dengan minimal dengan orang tua kita. Orang tua kita meskipun mampu, beliau mampu ya, tetapi sebagai anak kita boleh bersedekah kepada orang tua kayak gitu. Bukan masalah tentang nilainya, tetapi masalah ada ingat seorang anak kepada orang tua. Kita bahagia kalau seandainya orang tua itu diberikan makanan gitu. Dimakan, senang sekali gitu. Meskipun orang tua sebenarnya mampu untuk membelinya gitu. Ya, betul. Ya, itu artinya sedekah itu yang membuat orang lain bahagia, itulah menjadi sedekah yang paling utama di bulan Ramadan ini ya gitu. Iya, oke. Jadi tidak memandang orang itu mampu atau tidak ya. Ya seperti saya pernah melihat itu tadi Ustaz yang di Masjidil Haram, ya orang berlomba-lomba mau buka puasa, menyediakan buka puasa. Nah, di kita juga hampir mirip sih sebenarnya, tapi di masjid ya orang menyumbangkan, malah ada jadwalnya. Saya sudah dapat jadwalnya itu giliran dari itu, tapi tidak terpaku pada giliran buka di masjid. Hal-hal yang kecil juga bisa kita lakukan Ustaz tadi, untuk memberikan bukaan untuk keluarga, orang tua tadi. Walaupun orang tua mampu, tapi dia kalau dikasih anaknya senang gitu. Sekali karena yang poin utamanya diingatnya itu. Anak ingat kepada orang tua. Masalahnya makanan banyak misalnya, tapi yang dibawa makanan kesukaan yang si orang tua, ya jadi makin senang. Beliau makin senang, dan pada akhirnya kita mendapatkan pahala. Nah, Ustadz, sebagai penutup perbincangan kita kali ini, boleh disimpulkan Ustadz soal tema kali ini, puasa, bulan sedekah, dan ketaatan. Silakan Ustadz. Oke, untuk kita sudah di akhir sesi ini akan mengambil beberapa kesimpulan tentang tema puasa adalah bulan sedekah dan bulan ketakwaan. Yang pertama, bahwasanya Ramadan ini menjadi waktu yang begitu tepat untuk sedekah, karena ketika kita sedekah pahala itu dilipat gandakan. Yang kedua, momen bulan Ramadan ini menjadi momen untuk kita memperbaiki diri kita, terutama di 1 minggu terakhir di bulan Ramadan, sehingga nantinya kita termasuk orang-orang yang bertakwa, baik itu di bulan Ramadan maupun setelah Ramadan itu. Jadi ada 2 hal penting ini. Yang pertama adalah sedekah merupakan amalan yang begitu besar bagi seorang mukmin. Yang kedua, ketakwaan itu dimulai baik itu sebelum Ramadan, ketika Ramadan, bahkan setelah Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita yang mendengarkan pada kesempatan sore hari ini menjadi orang-orang yang mudah untuk bersedekah dan juga menjadi termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Ustadz Ahmad Fauzi, Ustadz ya. Ini 23 Ramadan edisi kali ini merupakan edisi yang ketiga buat Ustadz, dan ini merupakan perjumpaan kita yang terakhir di Ramadan tahun ini. Semoga ilmu dan apa yang diberikan oleh Ustadz ini bermanfaat Ustadz. Amin. Bagi smart listener, pengetahuan-pengetahuan walaupun tidak banyak yang kita sampaikan, setidaknya kita sudah memberikan apa yang kita tahu Ustadz ya. Supaya nanti kelak kita ditanya mana ilmu yang sudah punya, ya kita sudah sampaikan ya. Bermanfaat gitu. Ya, bermanfaat pula bagi orang ya. Alhamdulillah. Ya, semalaisnya demikian perbincangan bincang Ramadan kali ini bersama Ustadz Ahmad Fauzi dan Dompet Duafa. Saya Dery Aulia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.